lagi dengan Ibu Happy Hapipah dalam kegiatan Tausiah Duha SMPN 3 Cibadak. Kali ini Ibu akan menyampaikan tentang surah-surah dalam Al-Quran yang diambil dari nama hewan. Mayoritas ulama bersepakat bahwa semua surah dalam Al-Quran yang memberi nama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Merupakan pendapat mayoritas ulama, diantaranya Ibnu Jarir At-Tobari. Beliau mengatakan yang artinya semua surat-surat dalam Al-Quran memiliki nama yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jami Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran juz 1 halaman 100. Meskipun ada beberapa juga yang berpendapat bahwa hal itu merupakan hasil ijtihad para sahabat radhiyallahu anhum. Surah yang pertama yang diambil dari nama hewan adalah surah Al-Baqarah yang artinya sapi betina. Diberi nama demikian karena di dalamnya berisi sebuah kisah tentang Bani Israel yang terus-terusan bertanya soal sapi yang ingin disembelih kepada Nabi Musa alaihi salam. Surah ini terdiri dari 286 ayat dan terhimpun dari juz 1 hingga sebagian juz 3. Surah ini termasuk golongan surah Madaniyah. Dan ini jelas terlihat pada jumlah ayatnya yang banyak, sebagaimana ciri surat Madaniyah lazimnya. Surah yang kedua yang diambil dari nama hewan adalah surah An-Nahl yang artinya lebah. Dinamakan demikian karena di dalamnya terdapat ayat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada lebah tentang cara membuat sarang dan lokasinya. Surah yang terletak di juz 14 ini termasuk surah Makkiyah dan terdiri dari 128 ayat. Surah yang ketiga adalah surah An-Naml yang artinya semut. Surah An-Naml diambil nama demikian karena di dalamnya terdapat kisah segerombolan semut yang diinstruksikan masuk sarang oleh ratunya ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya hendak lewat di sebuah jalan. Nabi Sulaiman yang mengetahui hal itu hanya tersenyum. Bunyi ayat yang menceritakan tentang semut di surah An-Naml ini adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, yang artinya hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadari. Penggalan ayat tersebut ada di surat An-Naml ayat 18. Surah ini termasuk surah Makkiyah dan terletak di juz 19 serta terdiri dari 93 ayat. Surah yang keempat adalah surah Al-Ankabut yang artinya laba-laba. Penamaan demikian karena di dalamnya terdapat ayat yang mengungkapkan perumpamaan para penyembah berhala dengan laba-laba yang terlalu percaya pada kekuatan sarangnya. Surah Al-Ankabut termasuk surah Makkiyah, surah ke-29 dan terletak di juz 20, terdiri dari 69 ayat. Dan surah yang terakhir yang diambil dari nama hewan adalah surah Al-Fil yang artinya gajah. Surah Al-Fil adalah surah yang terakhir ya dalam Al-Quran yang diambil dari nama hewan. Surah ini mempunyai arti gajah. Dinamakan demikian karena kalimat terakhir
Dalam ayat pertamanya adalah Al-Fil. Surah ini adalah surah ke-105 dan terletak di juz 30, termasuk surah Makkiyah dengan berisi 5 ayat. Berikut bunyi lengkap surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul, yang artinya, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ular. Surah Al-Fil ayat 1-5. Demikianlah nama-nama surah di dalam Al-Quran yang diambil dari nama hewan. Salah satu hikmahnya, banyak sekali ayat di mana Allah menggunakan hewan sebagai sumber pengetahuan dan perumpamaan-perumpamaan lainnya. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.